Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifani Medina, NPM 223510709 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan kembali Google Slide yang saya buat mengenai tugas pertemuan 5. Yang pertama yaitu penjelasan dari YouTube mengenai React Native. Yaitu roadmap yang ada di gambar ini adalah panduan yang dapat kita gunakan ketika akan menguasai sesuatu, terutama React Native, di mana di sini terdapat bagian-bagian seperti introduction, learn the prerequisites, environment setup, dan lain-lain. Dan dokumentasi resminya di halaman depannya tersebut, React Native ini adalah learn, owns, write anywhere. React Native ini tidak hanya untuk mobile saja, tetapi bisa juga untuk desktop seperti macOS, Windows, dan lain-lain. Lalu penjelasan dari the basics from React Native docs. Yang pertama introduction. Di sini banyak jenis orang yang menggunakan React Native, mulai dari pengembang iOS tingkat lanjut hingga pemula React. Sehingga orang-orang yang baru memulai pemrograman untuk pertama kalinya dalam karir mereka. Dokumen-dokumen ini ditulis untuk semua pelajar, apapun tingkat pengalaman atau latar belakang mereka. Selanjutnya, contoh interaktif dari introduction ini adalah dari Snake Player. Ini adalah alat proaktif yang dibuat oleh Expo untuk menampilkan dan menjalankan proyek React Native dan berbagi bagaimana mereka merender di platform seperti Android dan iOS. Kode ini bersifat langsung dan dapat diedit, sehingga kita dapat memainkannya secara langsung di browser kita. Lalu, Core Components and Native Components. React Native adalah sebuah framework open source untuk membangun aplikasi Android dan iOS menggunakan React dan kemampuan native platform aplikasi. Dengan React Native, kita menggunakan JavaScript untuk mengakses API platform API platform kita, serta mendeskripsikan tampilan dan perilaku UI kita menggunakan komponen React. Kumpulan kode yang dapat digunakan kembali dan dapat disarankan. Dalam pengembangan Android dan iOS, tampilan adalah blok bangunan dasar UI, elemen persegi panjang kecil di layar yang dapat digunakan untuk menampilkan teks, gambar, atau merespons input pengguna. React Fundamentals. React Native berjalan di atas React, sebuah library open source yang populer untuk membangun antarmuka pengguna dengan JavaScript. Untuk memanfaatkan React Native secara maksimal, ada baiknya kita memahami React Native itu sendiri. Bagian ini dapat membantu kita memulai atau dapat berfungsi sebagai krus penyegaran. Kita akan membahas konsep inti di balik React Native ini. Yang pertama adalah komponen. Sisa dari pengenalan React ini menggunakan kucing sebagai contohnya, yaitu makhluk yang ramah dan mudah didekati yang membutuhkan nama dan kafe untuk bekerja. Kita dapat menganggap komponen sebagai cetak biru. Apapun yang dikembalikan oleh sebuah komponen fungsi akan dirender sebagai sebuah elemen React. Lalu JSX, React Native menggunakan JSX, sebuah sintaksis yang memungkinkan kita untuk menulis elemen-elemen di dalam JavaScript seperti teks "Halo, saya kucing Anda". Dokumen React memiliki panduan komprehensif untuk JSX yang dapat kita rujuk untuk mempelajari lebih lanjut. Karena JSX adalah JavaScript, kita dapat menggunakan variabel di dalamnya. Di sini kita mendeklarasikan nama untuk kucing, nama dan menyematkannya dengan tanda kurung kurawal di dalam teks. Lalu props adalah kependekan dari properti. Props memungkinkan kita untuk menyesuaikan komponen React. Sebagian besar komponen inti React Native juga dapat dikostumisasi dengan props. Image memiliki banyak props yang berbeda, termasuk style, yang menerima objek JS yang berhubungan dengan desain dan tata letak dari pasangan nilai properti. Yang terakhir,
state, meskipun kita dapat menganggap prop sebagai argumen yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi bagaimana komponen dirender, state seperti menyimpan data pribadi komponen. State berguna untuk menangani data yang berubah dari waktu ke waktu atau yang berasal dari interaksi pengguna. State memberikan memori pada komponen variabel kita. Kita dapat menambahkan state ke sebuah komponen dengan memanggil hook as state milik React. Hook adalah jenis fungsi yang memungkinkan kita mengaitkan fitur React. Sebagai contoh, useState adalah hook yang memungkinkan kita menambahkan state ke komponen fungsi. Lalu ada handling text input. Text input adalah komponen inti yang memungkinkan pengguna memasukkan teks. Komponen ini memiliki prop onChange text yang mengambil fungsi untuk dipanggil setiap kali teks berubah, dan prop onSubmit editing yang mengambil fungsi untuk dipanggil ketika teks dikirimkan. Sebagai contoh, katakanlah saat pengguna mengetik, kita menerjemahkan kata-kata mereka ke dalam bahasa yang berbeda. Dalam bahasa baru ini, setiap kata ditulis dengan cara yang sama, yaitu pizza. Jadi kalimat "Halo Bob" akan diterjemahkan menjadi 3 pizza. Dalam contoh ini, kami menyimpan teks dalam state karena teks berubah seiring waktu. Ada lebih banyak hal yang mungkin kita ingin lakukan dengan input teks. Lalu using a scroll view. Scroll view adalah wadah penguliran generik yang bisa memuat beberapa komponen dan tampilan. Item yang dapat digulir dapat bersifat heterogen, dan kita dapat menggulir balik baik secara vertikal maupun horizontal. Scroll view dapat dikonfigurasi untuk mengizinkan paging melalui tampilan menggunakan gerakan mengusap dengan menggunakan alat peraga paging enable. Mengusap secara horizontal di antara tampilan juga dapat diimplementasikan di Android menggunakan komponen View Pager. Di iOS, scroll view dengan satu item dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memperbesar konten. Siapkan alat peraga maksimum zoom scale dan minimum zoom scale, dan pengguna kita akan dapat menggunakan gerakan mencubit dan melebar untuk memperbesar dan memperkecil scroll view. Scroll view berfungsi paling baik untuk menyediakan sejumlah kecil hal dengan ukuran terbatas. Using list views, React Native menyediakan serangkaian komponen untuk menyajikan daftar data. Umumnya, kita akan menggunakan flat list atau station list. Komponen flat list menampilkan daftar bergulir dari data yang berubah-ubah, tetapi memiliki struktur yang sama. Flat list bekerja dengan baik untuk daftar data yang panjang, di mana jumlah item dapat berubah dari waktu ke waktu. Tidak seperti scroll view yang lebih umum, flatlist hanya merender elemen yang saat ini ditampilkan di layar. Tidak semua elemen sekaligus. Komponen flatlist membutuhkan dua props, yaitu data dan render item. Data adalah sumber informasi untuk daftar, sedangkan render item mengambil satu item dari sumber dan mengembalikan komponen yang telah diformat untuk dirender. Lalu ada troubleshooting. Ini adalah beberapa masalah umum yang mungkin akan kita temui saat menyiapkan React Native. Yang pertama adalah port yang sudah digunakan. Metro Bundler berjalan pada port 8081. Jika proses lain telah menggunakan port tersebut, kita dapat menghentikan proses tersebut atau mengubah port yang digunakan bundler. Lalu kedua ada kesalahan penguncian npm, lalu ada library yang hilang, lalu ada tidak ada transportasi yang tersedia, lalu ada pengecualian perintah shell tidak responsif, React Native ini init hang, dan tidak dapat memulai pengelola paket React Native. Lalu ada platform spesifik kode. Ketika membuat aplikasi lintas platform, kita ingin menggunakan kembali kode sebanyak mungkin. Skenario yang mungkin muncul di mana masuk akal jika kode digunakan berbeda. Misalnya, kita mungkin ingin mengimplementasikan komponen visual yang terpisah untuk Android dan iOS. React Native menyediakan dua cara untuk mengatur kode kita dan memisahkannya berdasarkan platform. Yang pertama adalah menggunakan modul platform. React Native menyediakan modul yang mendeteksi platform di mana aplikasi berjalan dan kita dapat menggunakan logika pendeteksian untuk mengimplementasikan kode khusus platform. Lalu yang kedua, menggunakan ekstensi file khusus platform. Ketika kode khusus platform Anda kita lebih kompleks, kita harus mempertimbangkan untuk memisahkan kode tersebut ke dalam file yang terpisah. React Native akan mendeteksi ketika sebuah file memiliki ekstensi iOS atau Android, dan memulai file platform yang relevan ketika dibutuhkan komponen lain.
Lalu ada native specific extension. Kita juga dapat menggunakan ekstensi .native.js ketika sebuah modul perlu dibagi antara Node.js atau web dan React Native, tetapi tidak ada perbedaan antara Android dan iOS. Hal ini sangat berguna untuk proyek yang memiliki kode umum yang digunakan bersama antara React Native dan React.js. Baiklah, hanya itu yang terakhir yaitu more resource. Selalu ada banyak hal yang bisa kita pelajari, dari alur kerja pengembang, pengirim ke toko aplikasi, internasionalisasi, keamanan, dan lain-lain. Dan hal yang harus kita persiapkan untuk menggunakan React Native ini adalah siapkan lingkungan kita, siapkan alur kerja pengembangan kita, desain dan tata letak aplikasi kita, debug aplikasi kita, membuat aplikasi kita lintas platform, dan terlibat dalam komunitas React Native. React Native merekomendasikan untuk menggunakan editor kode Visual Studio Code dan alat bantu React Native yang praktis. Platform yang untuk dicoba yaitu adalah Expo, karena Expo adalah sebuah kerangka kerja alat dan layanan untuk React Native yang berfokus untuk membantu kita membangun, mengirim, dan mengulangi aplikasi kita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salahnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.